Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kepala KUA yang kami hormati, rekan-rekan yang kami hormati, calon pengantin yang berbahagia. Puja puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Para catin calon pengantin yang berbahagia, mengenai kesehatan reproduksi, yang pertama adalah kita harus bisa memahami dulu tentang penciptaan manusia. Penciptaan mulai dari dulu. Yang pertama, manusia diciptakan siapa? Manusia diciptakan yang pertama siapa? Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kemudian setelah itu siapa? Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Nabi Adam yang sebelah kanan apa kiri? Kiri. Nah, kiri. Makanya kalau bawa perempuan, bawa istri, cocoknya di sini. Ya, kalau yang suka perempuan yang sebelah kanan itu kelihatan kurang cocok. Ya, Nabi Adam dari tanah, kemudian sampai ke sini manusia diciptakan kita diciptakan dari tanah. Dari apa? Dari apa? Di surat Yasin ada. Dari apa kita diciptakan? Bapak ibumu. Dari apa kita diciptakan? Dari apa? Dari sperma. Dari air mani. Air mani dari siapa? Laki-laki. Kalau yang sel telur dari perempuan. Nah, ini harus dipahami dulu supaya nanti kita memahami hal selanjutnya. Man arafa nafsah faqad arafa robbah. Barang siapa yang memahami dirinya, berarti paham itu ya paham, bukan tahu. Tahu dengan paham beda nggak? Beda ya. Saya tahu warna itu hijau. Tahu, udah tahu doang. Tapi kalau paham, saya paham warna itu hijau. Hijau itu bisa gabungan dari berbagai warna, kemudian dari mana asalnya, kemudian untuk apa, dari mana segala macam, itu paham. Dari mulai A sampai Z berarti itu namanya paham. Tapi kalau tahu ya udah tahu doang. Oleh karena itu pahami penciptaan kita masing-masing. Supaya kita nanti memahami hal untuk selanjutnya. Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan jasmani. Menjaga kesehatan jasmani itu dengan cara satu, mandi. Ya, mandi itu ada mandi sunnah, ada mandi wajib. Kalau sebelum-sebelumnya jarang tuh dipakai niat mandi wajib laki-laki. Ya jarang ya. Mimpi paling sebulan sekali ya. Iya nggak? Perempuan juga sama kan? Tapi kalau sudah menikah, mandi wajib itu bisa sehari sekali. Kalau sudah menikah, apalagi pengantin baru. Makanya kudu bisa. Udah bisa niatnya kan? Niat mandi junub. Bisa kan? Nawaitul gusla, terus dirapil, hadasil, akbari, terus anjami. Bisa gitu. Fardhu lillahi. Ini wajib hukumnya. Kalau melafazkan di mulut itu hukumnya sunnah, tapi niat dalam hati. Saya niat mandi wajib. Karena ini pasti akan sering digunakan oleh para catin kalau sudah menikah. Benar nggak? Iyalah, yang kami aja pengantin lama sering. Kalau pengantin baru. Makanya itu harus. Kenapa? Banyak sekali nih, ya, orang-orang sekarang para pemuda niat mandi besar itu belum pada bisa. Ya, makanya perlu sekali dibimbing tuh. Kenapa? Mengenai hal itu. Di antaranya harus paham mandi wajib. Kemudian perempuan sering mandi haid, ya, mandi dari haid, ya. Itu harus bisa. Kalau perempuan ya sering ya, sebulan sekali pasti. Karena haid itu tamu datangnya tiap bulan. Tapi kalau sudah menikah, bagi laki-laki itu ada tamu yang sangat agak menjengkelkan. Ketika istri kedatangan tamu, biasanya laki-laki yang pusing. Nah, makanya perempuan harus cerdas. Ya, bagaimana caranya ketika istri sedang haid? Itu mengenai
mandi sunnah, mandi wajib. Kemudian menjaga kesehatan jasmani juga sering berwudu. Ya, sering wudu. Makanya wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau kita mau sholat, mau ngaji Quran, hukumnya wajib. Tapi kalau kita mau berangkat kerja, ya enggak, mau ke depan, hukumnya sunnah. Mendawamkan wudu itu sunnah. Banyak orang-orang yang mulia itu diantaranya karena dia mendawamkan wudu. Wudunya batal, wudu lagi. Wudunya batal, wudu lagi. Gitu ya. Sehingga nanti mukanya bercahaya. Bukan hanya mau sholat doang wudunya, mau sholat wudu, mau sholat wudu. Seterusnya sholat. Sholat juga bisa menjaga kesehatan kita. Ya, di antara gerakan-gerakannya, ya kalau disampaikan A sampai Z nggak bakalan cukup 2 jam. Makanya nanti silakan buka di YouTube dan lain sebagainya, kajian UAS banyak mengenai rahasia gerakan dari sholat. Ketika begini apa rahasianya, ketika ruku, ketika sujud, ketika kita tahiyat, banyak sekali hikmahnya. Bahkan ke jaringan reproduksi juga banyak hikmahnya, ya. Termasuk juga bisa menjaga kesehatan jasmani, juga kesehatan rohani kita. Kemudian memakai pakaian yang bersih. Ya kita lumrah ya, pakai pakaian yang bersih. Selain daripada bersih juga menjaga aurat. Kalau aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Ya, ketika sholat, di luar sholat juga sama. Makanya kalau laki-laki itu jangan sampai lututnya kelihatan. Nah, ini haram. Ya, kebanyakan laki-laki tuh pakai celana segini. Kadang dia merasa nggak berdosa. Padahal ini dosa. Kelihatan lutut itu dosa karena hukumnya wajib. Kalau wajib, berarti kudu, harus. Kalau berarti kita nggak ditutup, berarti kitanya berdosa. Benar nggak? Nah, makanya jangan sampai lututnya kelihatan. Karena itu hukumnya wajib. Jadi pakaian itu bukan hanya bersih, juga menutupi aurat. Termasuk juga perempuan, pakai kerudung begini, ya enggak? Kemudian pakai pakaian yang rapi, ya, yang syar'i lah gitu ya, yang kelihatannya cakep, ya. Karena kita kan bukan hanya hidup di dunia, tapi juga hidup di akhirat sana. Ketika sudah menikah, laki-laki tanggung jawab. Nah, jadi ketika istri mau pakaian laki-laki yang tanggung jawab. Gimana suami udah menikah mah? Dulu saya pernah tuh, ada istri sebelum menikah sering pakai celana legging begitu, tapi agak ketat. Setelah menikah, mau nggak celana leggingnya dibuang, kasih orang dibakar? Kan kalau sama orang dipakai sama orang, dibakar dibuang, mau nggak? Ya udah boleh, gimana abi aja. Sampai sekarang istri saya alhamdulillah nggak ada celana legging, nggak ada celana lepis. Nah, kalau seandainya kita pakai sendiri, bukan hanya kita, laki-laki kan sama punya. Nyata. Nah, jadi kita harus bisa menjaga diri masing, terutama dari pakaian. Kadang-kadang suka lihat wanita ininya pakaiannya ketat segala macam, suka sedih gitu ya. Makanya laki-laki itu harus siap. Karena tanggung jawabnya dunia akhirat, nanti istri tanggung jawabnya di suami. Selanjutnya memakan makanan yang halal. Ya, nanti reproduksi kita akan bagus kalau seandainya makanannya juga halal. Tadi kembali ke awal, manusia diciptakan dari air mani, ya. Air mani dari mana dasarnya? Awalnya dari sari makanan, dari minuman. Kita kan dulu pernah belajar ya. Jadi susunan tubuh, organ tubuh kita dari mana? Kemudian kita minum, masuk ke sini, digalai, kemudian sampahnya lari ke WC. Kemudian sarinya diantaranya masuk ke jadi tenaga kita. Kemudian separohnya lagi, sari-sarinya jadi air mani. Ini nanti ya akan menjadi cikal bakal keturunan manusia. Makanya jaga tuh kalau sudah menikah, hal yang haram, makanan yang haram, hasil yang haram, duit yang haram, jangan masukkan ke dalam perut. Ya, kenapa? Ketika nanti masuk ke dalam perut, berarti air maninya berasal dari hal yang haram. Adonannya haram. Kemudian dibuat jadi adonan, katakan adonan gitu ya, jadi adonan anak. Maka anaknya itu terdiri dari barang-barang yang halal. Terdiri dari zat yang haram. Maka ketika orang sudah berani melakukan hal yang haram, tercampur oleh hal-hal yang haram, maka dia akan melakukan hal-hal yang haram. Makanya dari awal tadi pahami
penciptaan manusia. Karena kita nanti setelah menikah pasti nyaman nanti kita punya anak, ya. Kalau seandainya kita udah jadi orang tua, mau nggak kita punya anak yang selalu atau yang sering melakukan hal-hal yang haram? Mau nggak? Sepreman-premannya ayah, segoblok-gobloknya ayah, sejahat-jahatnya ayah, orang tua, pasti nggak bakalan mau punya anak yang jahat.